Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI ND. Saat ini Anda mendengarkan Warta Berita Pagi Produksi Pemberitaan RRI ND dengan Sari Berita. 19 anggota Tagana Kabupaten ND siap bantu dapur umum pengungsi Lewotobi. Dandim 1624 Flotim telah meresmikan sumur bor program TNI Angkatan Darat Manunggal Air di Desa Riabau, Kecamatan Nangawutung, Lembata. Bersama saya, Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 19 anggota Tagana Kabupaten ND dilepas PLT Kadis Sosial Kabupaten ND untuk diperbantukan ke dapur umum di posko pengungsian erupsi Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Laporan Rovinus Wula. Acara pelepasan anggota Tagana oleh PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND, Dr. Aryas Dwi Lestari berlangsung di kantor Dinas Sosial Kabupaten ND pada Kamis 28 November 2024 siang. Kepada media, Dr. Aryas Dwi Lestari mengatakan keberangkatan 19 anggota Tagana ND diminta oleh Dinas Sosial Provinsi NTT untuk membantu di dapur umum di posko pengungsian erupsi Lewotobi, Flores Timur. Ia menjelaskan permintaan Dinas Sosial Provinsi NTT sebanyak 15 orang, tetapi karena semangat kebersamaan untuk membantu, maka Tagana Kabupaten ND bersedia sampai 19 orang. Mereka akan membantu di dapur umum di posko pengungsian selama 14 hari di Flores Timur. Besar harapan saya, pengalaman yang teman-teman dapatkan ini nanti bisa diimplikasikan ke semuanya, entah mana yang terdampak. Tak terkecuali bila ada erupsi Gunung Iya, teman-teman pengalamannya juga sudah saya nggak ragu lagi untuk dapur umumnya. Jadi saya melihat bahwa teman-teman itu kalau menurut saya ujung tombak. Jadi ujung tombak untuk pelayanan di musibah atau bencana ini. Sehingga kalau teman-teman penyediaannya dengan baik, semua tercukupi, misalnya asupan gizi, yang jelas higienisnya ya. Jaga itu sesuai dengan standar, sehingga masyarakat di sana outputnya adalah sehat. PLT Kadis Sosial Kabupaten ND memberikan apresiasi kepada 19 anggota Tagana Kabupaten ND karena mereka memiliki semangat dan niat untuk membantu para korban di posko pengungsian pasca erupsi Lewotobi laki-laki di Flores Timur dan berharap dalam perjalanan tidak ada kendala sampai di tempat tujuan sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang dibebankan. PLT Kadis Sosial menambahkan besar harapan dengan pengalaman yang didapatkan di Flores Timur bisa diaplikasikan kepada semua yang terdampak, tak terkecuali bila terjadi erupsi Gunung Iya, anggota Tagana sudah memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi. RRI Rovinus Wula melaporkan. Dandim 1624 Flores Timur, Letkol Infantri M. Nasir Simanjuntak SAG MIP telah meresmikan sumur bor di Desa Riabau, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Laporan Lady Badin. Peresmian sumur bor ini telah dilaksanakan pada Kamis 21 November lalu dan merupakan bagian dari program TNI AD Manunggal Air yang bertujuan untuk memberikan akses air bersih kepada masyarakat sebagai langkah konkret dalam mengatasi krisis air yang selama ini dihadapi. Dalam sambutannya, Dandim Letkol Infantri M. Nasir Simanjuntak menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sumur bor ini. Selain itu, Letkol Nasir juga menekankan pentingnya perawatan sumur bor untuk memastikan pemanfaatannya secara maksimal. Ia berharap sumur bor yang dibangun ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan air bersih, tetapi juga dapat digunakan untuk sektor pertanian dan peternakan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini wujud nyata, negara hadir untuk rakyat. Pesan saya kepada
segenap komponen masyarakat agar merawat dengan baik fasilitas yang ada sehingga memiliki usia pakai maksimal. Karena ini tanggung jawab kita semua. Ciptakan kreativitas dan selalu berinovasi dalam mengatasi permasalahan di wilayah. Peresmian sumur bor ini tidak hanya dilaksanakan di Desa Riabao, tetapi juga di 2 titik lainnya di Kabupaten Lembata, yakni di Desa Riangbao, Kecamatan Ileape, dan Desa Dua Wutun, Kecamatan Nagawutung. Dandim Flotim menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut dengan rencana pembangunan 21 titik sumur bor lainnya di Kabupaten Lembata. Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Kapolres Lembata, AKBP Igede Eka Putra Astawa Esa SIK, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Lembata, anggota DPRD, BPBD, serta masyarakat setempat yang menyambut dengan antusias kehadiran sumur bor yang diharapkan dapat mengatasi krisis air di wilayah mereka. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kekeringan menjadi potensi besar dalam kebencanaan di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli. Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau PRB Kabupaten Nagekeo, Marcel Mau kepada RRI beberapa waktu lalu. Dirinya menuturkan bahwa salah satu potensi kebencanaan terbesar untuk wilayah Kabupaten Nagekeo adalah kekeringan. Ditambahkan bahwa bencana kekeringan menjadi langganan hampir di setiap tahunnya melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Nagekeo. Dirinya menuturkan bahwa untuk penanggulangan jangka pendek, pihaknya bekerjasama dengan seluruh stakeholder, baik LSM bersama pemerintah Kabupaten Nagekeo, yakni dengan mendistribusikan air bersih kepada warga yang sangat terdampak akibat kekeringan. Sementara itu, untuk penanggulangan jangka panjang, yakni dengan melakukan konservasi di sekitar sumber mata air. Kami biasa bilang ulang tahun, jadi setiap tahun pas terjadi bencana kekeringan. Nah, beberapa aktivitas yang kita coba lakukan bersama stakeholders, baik pemerintah, masyarakat, dan LSM di Kabupaten Nagekeo. Pertama, kita untuk jangka pendek itu distribusi air minum. Distribusikan air minum di desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih. Seperti itu. Nah, nanti untuk jangka panjang biasanya kita lakukan dengan melakukan konservasi di sumber mata air. Adapun konservasi sumber daya air adalah upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Upaya percepatan penanggulangan stunting di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Laporan Suimam. Petugas gizi Puskesmas Colol, Francisca, Jumat 29 November 2024 mengatakan Desa Uluwai yang terletak di wilayah pedesaan menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi stunting, namun upaya bersama dapat membawa perubahan signifikan. Dijelaskan, percepatan penanggulangan stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam mencapai masyarakat yang sehat dan produktif. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, terutama keluarga dan komunitas setempat, guna mengatasi masalah stunting ini. Untuk memerangi stunting sebenarnya bukan hanya tugasnya kami tenaga kesehatan. Yang paling besar perannya itu adalah orang tua, terus untuk ibu hamil adalah orang tua atau suami, dan juga masyarakat yang ada di sekitar, khususnya juga mitra kami, teman-teman kami lintas sektor di bagian pemerintah desa. Sehingga untuk intervensi stunting ini mudah-mudahan bukan hanya dari kami petugas kesehatan atau dari kami tenaga kesehatan, intervensi ini juga bukan saja intervensi tentang pemberian makanan tambahan, edukasi mungkin bisa juga dari lintas agama. Ditambahkan, kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat hingga sektor swasta menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan angka stunting di Desa Uluwai. Dengan sinergi yang baik, diharapkan Desa Uluwai dapat mewujudkan visi sebagai desa sehat yang bebas dari masalah stunting dan menghasilkan generasi yang tumbuh dengan optimal. Kampung Sambor Desa Galak di Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai memiliki destinasi baru untuk memikat wisatawan. Destinasi wisata dengan keindahan alam yang masih asli tersebut adalah Danau Hano Limbung. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
Hanolimbung siap menjadi spot wisata baru yang dikunjungi ketika berada di Kabupaten Manggarai. Danau tersembunyi yang terletak di Kampung Sambor, Desa Galak, Kecamatan Dayak Barat, Kabupaten Manggarai, mulai dikembangkan oleh warga dan desa. Danau dengan luas sekitar 4 hektar tersebut berdekatan dengan objek wisata Tingku Siwa yang berjarak 3 km. Di sini wisatawan dapat menikmati keindahan alam yang masih asli serta hembusan angin sejuk. Daerah ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan. Lambertus, salah satu tokoh adat Sambor, mengatakan tempat ini sangat indah dengan alam yang sejuk dan asri. Pihaknya sebagai tokoh adat dan pemerintah desa telah melakukan upacara adat untuk membuka tempat ini sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi masyarakat luas. Ini Hanolimbung. Hanolimbung ada hubungan dengan Tingku Siwa, tapi selama ini yang selalu disebut dan selalu dikunjung bahwa Tingku Siwa. Tapi hari ini kami sudah mulai membuka ini supaya Hanolimbung ini bisa dari para wisata yang seluruh luasnya untuk masa depan. Selama ini kan ada beberapa kali tamu yang datang di sini, tapi tidak lama karena belum bersih keliling, sehingga tamu itu hanya sepintas. Objek wisata ini berjarak sekitar 6 km dari Kampung Sambor, Desa Galak, Kecamatan Dayak Barat. Untuk masuk ke tempat ini, wisatawan dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kepala Desa Galak Kondradus mengatakan pengembangan objek wisata Hanolimbung tersebut berdasarkan kesepakatan masyarakat dan desa, sehingga pembukaan jalan baru yang berjarak 2 km menuju tempat wisata tersebut menggunakan dana desa tahun 2024 sebesar Rp157 juta. Pihak desa dan masyarakat berharap agar pengembangan Danau Hanolimbung sebagai objek wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Sariora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.